Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kembali lagi kita belajar matematika. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bab-bab yang harus kita kuasai pada semester ini. Yang pertama yaitu bab mengenai pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mengenal pola bilangan. Nah, perhatikan gambar yang udah bunda sajikan. Ini terdapat satu pohon dengan ranting yang sangat banyak. Nah, pada gambar di samping bayangkan bahwa pohon tersebut awalnya hanya tumbuh dari satu batang pokok saja, lalu bercabang berupa dahan, dan pada masing-masing dahan tersebut tumbuhlah ranting. Demikian seterusnya sampai membentuk gugusan-gugusan ranting yang semakin besar ukurannya. Nah, apabila pada setiap dahan tumbuh 2 ranting dalam setiap bulan, nah jadi ini bisa kita ikat sebagai keyword atau sebagai kata kunci. Apabila pada setiap dahan tumbuh 2 ranting dalam setiap bulan. Nah, dapatkah kalian atau dapatkah anak-anak bunda menentukan banyak dahan dan ranting yang akan tumbuh pada pohon tersebut setelah 1 tahun? Nah, tadi kita dapat kata kuncinya 2 ranting dalam setiap bulan. Yang ditanya adalah 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Next, rangkaian bilangan yang menyatakan banyak batang dahan dan ranting membentuk pola bilangan 1, 3, 7, 15, dan seterusnya. Bagaimana bun pola ini bisa terbentuk? Nah, pola ini diperoleh dengan menggunakan aturan tertentu dalam pembentukannya, yaitu ditambah 2, 4, 8, dan seterusnya. Bagaimana bisa didapatkan setiap polanya ditambah 2, kemudian 4, kemudian 8, dan seterusnya. Nah, jadi gini, awalnya itu hanya 1 pokok atau 1 ranting saja. Nah, bulan depannya akan tumbuh 2. Nah, berarti dia bertambah 2. Nah, bulan depannya lagi 2 ranting ini masing-masingnya tumbuh 2 lagi. Nah, berarti tambah 4. Nah, yang 4 ini bulan depan berikutnya lagi akan tambah 2, 2, 2, 2. Berarti bertambah 8. Nah, begitupun seterusnya. Nah, bilangan-bilangan yang terdapat pada sebuah pola bilangan tersebut itu disebut dengan suku. Misalkan pada pola bilangan yang di atas tadi 1, 3, 7, 15, dan seterusnya terdapat suku-suku berikut. 1 disebut dengan suku pertama, 3 disebut dengan suku kedua, 7 disebut dengan suku ketiga, sedangkan 15 disebut dengan suku keempat. Nah, di sana ada tertulis titik-titik 3. Nah, itu menandakan dan seterusnya. Jadi berarti pola bilangan tersebut masih berlanjut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Selanjutnya yaitu tentang ragam pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan persegi. Apa itu bunda pola bilangan persegi? Nah, pola bilangan persegi ini adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Secara matematis, pola bilangan ini mengikuti bentuk UN dan sama dengan N kuadrat. Nah, ini rumus untuk pola bilangan persegi. Contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, berikut gambarnya. Kemudian dapat kita jabarkan bahwa suku pertama itu benar 1 itu sama dengan 1 kuadrat. Suku kedua itu sama dengan 4, yaitu itu terbentuk dari 2 kuadrat. Nah, betul, berarti menggunakan rumus UN atau suku ke N itu sama dengan N kuadrat. Kalau sukunya 1, 1 kuadrat. Kalau sukunya 2,
berarti 2 kuadrat. Nah, begitu juga dengan suku ketiga dan suku keempat. Selanjutnya, yaitu tentang pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan jenis ini akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Nah, kalau yang tadi persegi, kemudian yang ini persegi panjang. Contohnya, susunan angka 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Untuk menentukan pola ke N, kamu bisa menggunakan persamaan UN sama dengan N dikali N ditambah 1, di mana N merupakan bilangan bulat positif. Nah, berikut gambarnya. Berarti suku yang pertamanya ada 2, suku keduanya ada 6. Nah, suku ke-1 itu ada 2 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1. Suku kedua itu 6, 2 dikali 2 tambah 1. Nah, berarti kan benar dia kan. Suku kedua berarti atau UN sama dengan N tambah 1. Berarti suku ketiganya adalah 12. N-nya tuh suku ketiga, N-nya 3, dalam kurung 3 tambah 1. Nah, begitupun suku keempat. Selanjutnya yaitu tentang pola bilangan segitiga. Nah, secara umum pola bilangan segitiga ini ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut. Nah, bisa dilihat suku pertamanya 1, suku keduanya 3, 6, kemudian 10, dan seterusnya. Nah, banyak nokta pada susunan segitiga di atas atau di samping membentuk pola bilangan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya yang disebut pola bilangan segitiga, atau juga bisa kita sebut dengan triangular numbers. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa setiap suku-sukunya itu bertambah, suku pertama ke suku kedua bertambah 2, kemudian bertambah 3, bertambah 4, bertambah 5, dan seterusnya. Berarti bertambah 6, tambah 7, dan seterusnya. Nah, dapat kita tulis rumus suku pola ke N pada bilangan segitiga ini adalah UN sama dengan setengah N atau 1/2N dikali N ditambah 1. Nah, silakan dicek ke pola bilangannya, insya Allah pasti cocok. Nah, selanjutnya yaitu tentang pola bilangan segitiga Pascal. Nah, yang tadi segitiga, yang ini segitiga Pascal. Nah, jadi pola segitiga Pascal ini punya sejarah. Dia ditemukan oleh ilmuwan asal Perancis, yaitu Blaise Pascal. Jika dituliskan, pola bilangan Pascal ini akan membentuk suatu segitiga. Segitiga tersebut dinamakan segitiga Pascal. Ada beberapa ketentuan yang harus diketahui terkait pada pola bilangan Pascal, yaitu sebagai berikut. Nah, ini gambarnya segitiga Pascal itu. Nah, coba simak. Pada baris paling atas, baris ke-1 itu kita isi dengan angka 1. Jangan anak-anak bunda isi dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, jangan. Nah, diisi dengan angka 1. Nah, setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Nah, itu aturannya. Berarti 1 di atas, berarti yang selanjutnya 1, 1. Setiap bilangan yang ditulis di baris ke 2 sampai ke N merupakan hasil penjumlahan dari 2 bilangan diagonal di atasnya, kecuali angka 1 pada baris ke-1. Nah, itu dia. Berarti 2 itu terbentuk dari 1 ditambah 1. Kemudian kita apit lagi dia dengan 1, 1. Nah, selanjutnya setiap baris berbentuk simetris. Oke, udah pas. Kemudian banyaknya bilangan di setiap barisnya merupakan kelipatan 2 dari jumlah angka pada baris sebelumnya. Misalnya baris ke-1 banyaknya bilangan 1, maka baris kedua banyaknya bilangan 2. Nah, bisa dilihat dari gambar sudah cukup jelas. Next, segitiga Pascal ini adapun bentuk pola bilangan Pascal adalah sebagai berikut. Nah, kalau misalkan kita bentuk polanya, maka terbentuklah seperti ini. Nah, jadi pada baris pertama yaitu 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Pada barisan yang kedua itu 2 pangkat 1. Nah, pada barisan ketiga itu 2 pangkat 2. Nah, begitu seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa pada segitiga Pascal ini jumlah bilangan pada baris ke N adalah 2 di pangkat N dikurang 1. Maka kalau misalkan ditanya banyak bilangan pada segitiga Pascal itu pada
baris ke-27. Nah, berarti 2 pangkat 27 kurang 1, berarti 2 pangkat 26. Nah, itulah pembahasan tentang mengenal pola bilangan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang barisan bilangan. Demikian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.